Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizul Mubarak. Di sini saya akan memaparkan progres pembuatan artikel mengenai analisis butir soal pada buku Al-Quran Hadis kelas 7 MTS kurikulum 2013 pada matkul atau mata kuliah evaluasi pembelajaran 2. Untuk judulnya di sini bisa dilihat analisis butir soal pada buku Al-Quran Hadis kelas 7 MTS kurikulum 2013. Ini untuk penulisnya, belum dioper. Kemudian abstrak, pendahuluan, yang mana berisi latar belakang. Latar belakangnya ya untuk mengecek apakah butir soal pada buku Al-Quran Hadis di kelas 7 MTS ini sudah sesuai dengan panduan HOTS atau belum. Nah, untuk metodologi penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan suatu fakta yang ditemukan dengan penggunaan kalimat yang mempertegas atas angka-angka yang telah didapat dari proses pengolahan data. Lalu hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitiannya sebagai berikut. Buku yang diteliti atau analisis butir soal pada buku yang diteliti merupakan buku Al-Quran Hadis MTS kelas 7. Nama penulisnya adalah Muhammad Abdul Hafiz. Kemudian penerbitnya Kemenag. Kurikulum yang dipakai 2013. Untuk jumlah soal yang diteliti, buku ini terdiri dari 6 bab, yang mana dari tiap babnya itu hanya ada soal esai, tidak ada soal pilihan ganda. Dan untuk jumlah soal esainya, bab 1 ada 4 soal, bab 2 ada 5 soal, bab 3 ada 4 soal, bab 4 ada 4 soal, bab 5, bab 6 ada 4 soal. Yang mana jika dijumlah secara keseluruhan ada 25 soal uraian. Ini analisis soal esai per babnya. Kemudian ada diagramnya. Ini bab 2, kemudian sampai selanjutnya bab 3, bab 4, bab 5. Nah, kemudian secara keseluruhan soal sejumlah 25 soal uraian tersebut yang termasuk ke dalam kategori HOTS itu terdapat 16 jumlah butir. Yang MOTS ada 5 dan yang LOTS ada 4. Bisa disimpulkan bahwa jumlah butir soal yang termasuk kategori HOTS itu mendominasi sekitar 64%. Untuk kemudian pembahasannya, yang pertama ada analisis stimulus. Analisis stimulus, semua soal dari 25 soal tersebut terdapat stimulusnya. Untuk konten di sini ada pernyataan, kemudian ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada ilustrasi perilaku, kemudian ada kisah. Nah, berdasarkan hasil analisis konten tersebut diperoleh bahwasannya kategori yang paling mendominasi itu ayat Al-Quran, konten ayat Al-Quran, kemudian ilustrasi perilaku dengan masing-masing presentasinya 32%. Jadi cocok dengan bukunya. Namanya juga buku Al-Quran Hadis, tentu yang banyak stimulus atau kontennya ya ayat Al-Quran. Kemudian analisis sistem soal. Bisa dilihat. Nah, dari hasil analisis ini disimpulkan bahwasannya ada 20% soal berkategori inferensial, kemudian 16% berkategori interpretasi, 44% berkategori transfer, dan 20% berkategori pertanyaan hipotetik. Lalu ini analisis level kognitif. Nah, untuk analisis level kognitif ini ditemukan bahwasannya C1-nya ada 16%, C2-nya ada 20%,
Salah. Ada C1-nya 0%, nggak ada C1. Kemudian C2-nya 16%, C3-nya 20%, C4-nya 52%, dan C5-nya 8%, dan C6-nya 4%. Disimpulkan bahwa kebanyakan soal itu berkategori C4, sebanyak 52%. Lalu analisis indikator KKO bisa dilihat di sini. Nah, kata kerja operasional yang banyak digunakan itu adalah kata kerja menjelaskan sebanyak 28%, kemudian diikuti kata kerja operasional menganalisis sebanyak 24%. Nah, ini kesimpulannya. Daftar pustaka. Begitu. Mungkin demikian pemaparan progres pembuatan artikel analisis butir soal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.